Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kemarin kita menyaksikan bahwasannya PPI itu hasilnya ternyata merah semua sesuai dengan forecast ya, sesuai dengan forecastnya ya. PPI, ya seperti kalian tahu ya, harga Bitcoin itu kemarin langsung cenderung naik hingga sampai ke 65.500. Saya pun sudah profit ya, walaupun nggak sebanyak yang CPI kemarin ya. Kalau CPI kemarin itu saya profit 4% total keseluruhan dari total modal. Kalau yang PPI kemarin itu 2% saja dari total keseluruhan modal ya. Di sisi lain, oil juga biasa aja sideways ya. Tapi bingung nih sebenarnya Bitcoin. Saya sebagai orang yang mengamati cukup dalam dan cukup mengikuti dari 10 tahun yang lalu ya. Kok bisa gitu loh. Ada kayak keanehan gitu loh. Gini, kalau kalian perhatikan, kalau kalian ingat ya, harusnya kalian ingat kalau 3 bulan yang lalu ya. 3 bulan yang lalu itu harusnya kalian ingat. Pada saat kenaikan oil dari area sekitar 70 ke 118, itu Bitcoin itu mengalami penurunan ya. Bitcoin itu mengalami penurunan hingga kalau kalian cek penurunan drastis dari sekitar, nah ini nih, ini oil dari area sekitar 100.000 sampai ke area sekitar 60.000. Oke, katanya itu gara-gara oil ataupun banyak sih peristiwa yang lainnya. Cuma kalau kalian perhatikan, oil ini sempat tertekan bahkan melebihi low dari awal muasal dia ini pump. Awal muasal dia pump itu kan di 77 di harga normal. Bitcoin itu sekitar 100 ribuan. Terus pump dia sampai sekitar 120. Oke, wajar Bitcoin dump. Oke, karena dia tidak suka dengan ketidakpastian politik ya, yang ada di dalam dunia. Tetapi pada saat dia turun sampai ke 67 bahkan lebih rendah atau lebih murah daripada area sekitar 79-78, yang terjadi justru Bitcoin ini nggak naik juga. Naiknya cuma sedikit-sedikit saja nih. Naik cuma sekitar sampai 80.000. Ya udah habis itu turun lagi. Memang masih banyak hal-hal lainnya yang menjadi pertimbangan Bitcoin itu sendiri. Cuma kalau dilihat dari hal-hal seperti ini seolah-olah Bitcoin ini gagal breakout dan mencapai ke bubble selanjutnya gitu loh. Bubble pecah sampai ke area sekitar 64.000 sampai ke 56.000 atau bahkan sekitar 54.000. Ini keanehan pertama yang saya temukan di dalam Bitcoin siklus sekarang ya. Karena ya kalau dulu itu ya matok gitu. Kadang ikut emas. Nah, ini kan emas itu rally kan. Dari harga berapa tiba-tiba langsung rally sampai ke 5.600 kan. Nih, tuh rally. Orang-orang misalkan ditanya itu gimana Bitcoinnya? Begitu. Oh iya, likuiditasnya belum pindah. Tuh rally kan dari area sekitar berapa tuh 2.000, 1.000 tiba-tiba langsung rally ke 5.000. Likuiditasnya belum pindah dari emas. Giliran emas koreksi. Ini kan emas koreksi nih sekarang nih 4.000. Bitcoin tetap aja anteng-anteng di situ. Ini menandakan bahwasanya adanya beberapa perpindahan likuiditas. Itu sangat dipengaruhi dengan ETF juga ya. Inflow dan outflow-nya. Dan kalau kalian cek, outflow Bitcoin ini sedang nggak masuk akal. Semuanya itu lagi kayak check out gitu. Kayak narik uangnya dari total keseluruhan Bitcoin gitu kan. Bahkan raksasa besar dunia MicroStrategy juga kewalahan menanggapi penurunan yang cukup sangat drastis ini ya. Walaupun terus dilakukan pembelian, ada beberapa investor yang sudah panik. Karena menurut historical data, ya Bitcoin ini bakalan langsung lanjut ke sekitar 40.000. Oke, kita nggak usah jauh-jauh ya. Kita masuk terhadap hari ini aja. Hari ini itu kita ada 3 kejadian cukup penting. Atau bahkan kalau di data itu ada 4 kejadian. Ada retail sales, ada core retail sales, ada Philadelphia, dan initial jobless claim. Ini unik juga ya. Saya kan juga salah satu makhluk yang mengikuti sekali dengan ekonomi kalender. Philadelphia itu sebenarnya dulunya itu importannya bintang 2. Lalu ada satu kejadian The Legend of Philadelphia itu. Hasil dari Philadelphia ini ngaruh banget karena hasil forecast dan SO itu jauh berbeda. Akibatnya Philadelphia ini dinaikin jadi bintang 3. Jadi menurut perspektif saya, Philadelphia ini masih anak baru untuk dijadiin importan bintang 3. Oke? Philadelphia ini anak baru. Sekarang, terus bagaimana Pak kita menanggapinya? Jadi, di setengah 8 malam nanti ada 4 event yang secara teknis di atas kertas ini bintang 3 importannya 1, 2, 3, 4. Retail sales, core retail sales, Philadelphia, dan initial jobless claim. Dan cara melihatnya adalah Philadelphia ini anggap aja anak bawang. 3 ini harus warnanya sama. Baru kita boleh ambil open posisi. Sekali lagi, retail sales, core retail sales, dan initial jobless claim ini harus satu warna. Tidak kompak satu saja. Lebih baik kita tidur di malam Jumat ini. Oke? Sekali lagi, Philadelphia ini anggap aja anak bawang ya, nggak usah dianggap. 3 ini, retail sales, core retail sales, dan initial jobless claim ini harus satu warna. Kalau hijau harus hijau semuanya, kalau merah harus merah semuanya. Beda satu aja
menurut perspektif saya, mendingan kita tidur daripada terjadi kesalahan. Bang, kalau misalkan Philadelphia nanti beda sendiri warnanya 3 hijau, nggak apa-apa. Misalkan ini semuanya hijau, Philadelphia warna merah, nggak apa-apa. Tetap ambil open posisi short. Misalkan semuanya warna merah, Philadelphia warna hijau, nggak apa-apa. Tetap ambil open posisi long. Syukur-syukur Philadelphia ini juga satu warna, atau semuanya ini 4 warnanya sama gitu kan, dari core retail sales sampai initial job desk claim. Kayak gitu ya. Jadi 3 hal ini harus sama. Kalau warnanya beda, jangan ambil open posisi. Dan kemungkinan besar ini akan impactnya di setengah 9 malam. Jadi hasilnya kayaknya warna merah gitu, nanti akan terjadi fluktuatif dulu, baru setengah 9 baru naik ya. Harusnya kayak begitu ya. Harusnya kayak begitu. Jadi kesimpulannya hari ini adalah seperti itu. Philadelphia ini anak bawangin semuanya harus sama. Udah sesimpel itu aja. Oke, coba kita iseng, kita lihat liquid heat map model 3 ya. Resultnya standar 0,9. Wow, liquidity heat map ini bilang Bitcoin bakalan turun guys. Jangan-jangan hasilnya sudah, karena memang ini beberapa hasil ini positif ya, Bitcoin harusnya naik. Cuma kalau liquidity heat map yang bilang seperti ini, saya curiga bakal reversal. Saya curiga bakalan warna hijau, tapi nggak usah terlalu percaya sama hal ini. Intinya ini menyimbolkan Bitcoin akan turun ke arah sekitar 63.800-an. Oke, seperti itu ya. Jadi kesimpulan di hari ini adalah, menurut data liquidity heat map ini Bitcoin akan turun, tapi secara ekonomi kalender kita harus tunggu di jam setengah 8 malam nanti, warnanya harus sama antara retail sales, core retail sales, dan initial job desk claim. Philadelphia nggak usah dilirik. Oke, semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya nih, kalau nggak subscribe ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders. Jika kalian ingin mengikuti Cerberus Copy Trading, maka kalian harus memahami ya, Cerberus Copy Trading bukanlah aktivitas yang menjanjikan profit setiap saat atau berkala. Cerberus Copy Trading bukanlah investasi perjanjian profit yang tidak ada lossnya, karena Cerberus Copy Trading adalah bentuk representatif dari copy trading itu sendiri. Copy trading adalah suatu aktivitas di mana kita mengcopy open posisi dan close posisi dari master tersebut, yang dimana saya juga manusia, dan resiko untuk margin call alias saldo menjadi nol itu sangatlah mungkin. Probabilitas margin call dan saldo menjadi nol itu sangatlah mungkin. Maka untuk kalian yang masih tertarik, tolong baca syarat dan ketentuan sampai selesai dan mentaati seluruh syarat dan ketentuan yang telah disediakan. Saya tidak pernah memaksa siapapun untuk mengikuti Cerberus Copy Trading. Kalian mau ikut, kalian harus tahu resikonya.